tetap disiplin protokol kesehatan. Ingatlah selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Cucilah tangan Anda dengan sabun. Gosokkan sabun pada kedua tangan dan sela jari Anda. Bilas tangan Anda sampai bersih. Pakailah masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Disarankan untuk melapisi masker Anda dengan masker kain agar dapat lebih mencegah dan melindungi Anda dari COVID-19. Ayo, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Pengumuman. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19, seluruh kegiatan peribadahan di GBT KAO Tirtoyoso mulai dari doa menara, doa puasa, ibadah youth, ibadah teens, dan ibadah wanita ditiadakan. Ibadah raya minggu depan sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang lahir di bulan Juni. Ibu Siana Tika, Bapak Andi Cahyono, Ibu Yayu Wijayanti, Ibu Sri Lianingrum, Ibu Sulistiowati, Bapak Jeffrey Adrianto, Ibu Saripa, Saudari Angelina Kusuma, Bapak Imam Rosali, Ibu Eni Mulyadi, Ibu Risa Ngatini, Ibu Hani, dan Ibu Irawati. Demikianlah pengumuman sepekan. Selamat beribadah. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah kita pada pagi hari ini, kita percaya ada lawatan Tuhan akan hadir di dalam setiap hidup kita. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa persembahan kudus kita melalui pujian, melalui pengagungan kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya sudah menyelamatkan kita semua. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu,
ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu Tuhan, kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu, kasihmu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa oh, Kau telah tebus dosaku, dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu, amin. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu sudah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami mau terus mengucap syukur, kami mau beri pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian kami, dan memberikan kepada kami kekuatan hadirat-Mu, supaya kami mampu menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu, orang-orang yang berada di dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya kami adalah ciptaan baru di dalam Engkau. Terima kasih, kami akan memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita akan memuji Tuhan lebih lagi dan percaya waktunya keselamatan Tuhan dinyatakan buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita memuji namanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita semua bersorak bagi keselamatannya bagi kita. Oh, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak
Mari Bapak Ibu, kita terus masuk dalam hadirat-Nya. Karena kita percaya bahwa keselamatan kita hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus hanya mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi situasi dan kondisi kita hari-hari ini, mari kita terus berharap hanya pada Tuhan. Karena Dia sudah memberi keselamatan buat kita. Dan percaya bahwa itu akan terus dikerjakannya. Sampai pada akhirnya Dia akan bawa kita dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita terus percaya dan berharap pada Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Darah-Mu, salib-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku, tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan, sanggup bangkitkan. Bersama katakan, harapanku di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita mau nyatakan kasih-Mu, karya-Mu. Oh, nyata dalamku. Kasih-Mu. Amin. Kami percaya nyata dalamku. Nyata dalamku. Kau pegang, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu,
Amin. Hanya Kau Yesus kuatku, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. harapanku, Yesus, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuat. Percaya, percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila segenap pujian kami boleh menyukakan hati-Mu, dan setiap pujian kami adalah pengharapan kami bahwa ketika kami di dalam Engkau, kami aman. Kami akan mengalami hal-hal yang indah. Kami tidak akan mengalami hal-hal yang buruk di dalam Tuhan. Dan percaya segala yang jahat pasti akan luput dari hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Dan sekarang kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai setiap perkataan yang menjadi perkataan firman yang jatuh di tanah hati kami. Dan kami siapkan tanah hati yang terbaik. Dan firman itu pasti berbuat lebat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Pada minggu pertama di dalam bulan Juli ini, kita akan membahas sebuah kebenaran. Bagaimana kita mengandalkan firman-Nya. Kenapa demikian? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang sudah mulai tidak lagi mengandalkan firman. Firman hanya jadikan sebagai pengetahuan. Tetapi kali ini kita mau belajar bagaimana makna kalau kita mengandalkan firman-Nya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 kita akan baca sampai 3 saja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya, firman Tuhan jelas, tegas. Kenapa kita harus mengandalkan firman? Karena firman itu dalam ayat yang 1 adalah Allah. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama tadi. Dan kita sudah mendengar bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu artinya firman inilah mencipta. Firman inilah yang mengadakan. Segala sesuatu diadakan oleh firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab itu tema ini kita harus perhatikan dengan baik. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang mengandalkan firman. Tujuan dari khotbah kita pada hari ini adalah agar mendapat hidup
kita harus terus mengandalkan firman. Karena dari dialah segala sesuatu itu ada. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengandalkan firman? Ibrani pasal 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Amin. Jadi kenapa kita harus mengandalkan firman? Karena firman itu adalah tidak pernah berubah. Firman Tuhan tadi katakan apa? Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Apa itu dua kenyataan? Yaitu firman-Nya dan pribadi Yesus. Dua hal ini tidak akan mungkin berubah. Makanya firman Tuhan katakan, ketika kita percaya dan terus mengandalkan pada dua kenyataan yang tidak berubah ini, maka firman ini kita bisa dengar ada jaminan. Yaitu apa? Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, pertanyaannya, pengharapan apa yang ada di depan kita? Ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya. Di dalam firman ini kita punya pengharapan. Dan pengharapan ini kata ayat 19 kita sudah labuhkan. Kita sudah tempatkan itu di belakang tabir. Kenapa pengharapan kita harus di belakang tabir? Karena ayat 20 katakan di belakang tabir itu adalah Yesus sudah masuk sebagai perintis. Kalau begitu pengharapan kita untuk apa? Untuk masuk menjadi bagian di dalam kekudusan Tuhan, yaitu tempatnya di sorga. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Kenapa kita harus mengandalkan firman? Kita harus mengandalkan firman karena mengandung banyak janji, Bapak Ibu Saudara. Janji untuk sekarang, janji untuk yang akan datang. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan di sana, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tetapi kamu harus beribadah. Itu apa? Itu adalah firman menuntun kita supaya kita harus beribadah kepada Tuhan. Maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan Dia akan menjauhkan kita dari penyakit dari tengah-tengah dunia ini. Kalau apa? Kalau kita mengandalkan Dia, kita mengandalkan firman. Untuk masa sekarang, jaminannya Tuhan menyertai. Kalau begitu, prinsipnya adalah kita tidak boleh termakan oleh berita-berita yang bukan firman. Karena berita yang bukan firman itu pasti akan membawa banyak ketakutan, banyak kecemasan, dan banyak ketidakpastian. Jadi firman Tuhan hari ini kita mau belajar mengapa kita harus mengandalkan firman-Nya. Yang pertama yang perlu kita belajar adalah firman adalah sebagai pedoman hidup kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jelas. Ini menandakan kalau kita menjadi orang Kristen yang mengandalkan firman, maka firman itu kata pemazmur itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu, Daud dia telah menjadi seorang
yang sukses menjadi raja di Israel. Dan Daud menjadi barometer kesuksesan seorang raja di Israel. Kenapa? Karena dia menjadikan firman, ketetapan, peraturan-peraturan Tuhan itu sebagai pedoman untuk menjalankan kerajaan Israel. Coba kita lihat contoh ini dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 17-18. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Iya, jadi ini apa? Contoh, Tuhan jadikan Daud itu ukuran kesuksesan di dalam kerajaan Israel. Sehingga waktu Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Salomo, maka Tuhan mengambil contoh Daud ayahnya. Yang apa? Yang terus di dalam hidupnya sampai akhir hidupnya dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan firman, mengandalkan perkataan Tuhan, mengandalkan peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Makanya Tuhan katakan kepada Salomo di ayat yang ke-17 ini, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu. Apa itu? Dasarnya sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang mau taat kepada setiap perintah, peraturan, ketetapan, dan firman Tuhan. Makanya Daud, pemazmur tadi katakan apa? Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini menunjukkan bahwa firman itu adalah sebuah kepastian yang harus ditaati. Dunia penuh dengan kebohongan. Mana yang akan kita turuti? Tetapi kita seringkali terbawa dengan situasi kebohongan dunia ini. Selain penuh kebohongan, juga dunia ini penuh dengan kegelapan. Semua menjadi serba gelap, tidak jelas. Barang-barang tidak jelas. Perdagangan tidak jelas, semuanya gelap. Bapak Ibu, selain kebohongan dan kegelapan, juga dunia ini penuh dengan ketidakwajaran. Dunia ini berubah begitu cepat. Hal-hal yang dulunya harus dilakukan sekarang tidak bisa dilakukan. Contohnya, dulu kalau kita cuci tangan biasanya untuk apa? Makan. Sekarang di mana-mana disuruh cuci tangan, tapi tidak dikasih makan. Dulu kata negatif itu tidak bagus. Sekarang berubah. Kata positif tidak bagus. Kalau ada orang dikatakan, kamu positif, langsung galau. Dulu bersatu itu teguh. Sekarang berkumpul kita runtuh. Dulu kedatangan tamu menjadi satu kesenangan. Karena dianggap membawa berkat. Sekarang kedatangan tamu dianggap membawa penyakit. Bapak Ibu, dulu kalau ketemu sahabat, ketemu siapa saja, jabat tangan. Sekarang ketemu siapa saja, langsung minggat. Dulu senyum yang kita bagikan, sekarang maskerlah yang kita bagikan. Dulu iman harus kuat, sekarang berubah. Harus imun yang jadi fokus kita. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia sudah berubah. Di dunia ini memang tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanyalah firman
Tuhan. Karena tadi kita sudah membaca dalam surat Ibrani, hanya dua yang tidak bisa berubah, yaitu firman dan pribadi Tuhan. Mari kita terus belajar. Jadikanlah firman sebagai pelita dan terang bagi perjalanan iman kita. Ada satu keluarga misioneri. Mereka dari sebuah kota yang besar, mereka pergi ke sebuah daerah pedalaman yang sangat mengerikan tempatnya. Ketika mereka berada di dalam pedalaman itu, keluarga misioneri ini mereka berjalan sehari, 2 hari, seminggu. Anak-anaknya mulai beradaptasi dengan lingkungan. Satu waktu anaknya yang tua berjalan-jalan ke lingkungan. Tiba-tiba ayahnya nyari. Anak ini ditemukan ada di depan rumah, di bawah pohon. Dan apa yang terjadi? Ayahnya begitu kaget. Dia berteriak kepada anaknya, "Jatuhkanlah tubuhmu." Ketika anak itu menjatuhkan tubuhnya, dia berkata, "Merangkaklah ke arah ayah." Ketika dia mulai merangkak, ayahnya berkata, "Berdiri." Ketika dia berdiri, ayahnya katakan, "Berlarilah secepat mungkin ke arah ayah." Saudara lihat contoh ini, ilustrasi ini. Anak ini dia tidak ada komentar sedikit pun. Kenapa? Dia menurut perkataan ayahnya. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia sedang diancam oleh ular yang ganas sedang siap untuk mematok anak ini. Ular itu sudah berada di belakang kepalanya. Waktu ayahnya lihat, ayahnya berteriak, "Jatuhkan dirimu." Ular itu tidak sempat untuk menerkam. Waktu dia berkata, "Jatuhkanlah dirimu, merangkaklah ke arah ayah dan berdiri dan berlari." Maka selamatlah anak ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, apa jadinya bila anak itu diperintahkan, "Jatuhkanlah dirimu"? Dia masih berkata, "Kenapa ayah?" Atau dia berkata sambil menengok ke ayahnya yang memanggil, "Kenapa saya harus menjatuhkan diri?" Atau saudara, dia berkata, "Aku tidak mau, aku lagi jalan-jalan di hutan ini. Kenapa harus menjatuhkan diri?" Apa yang akan terjadi kalau dia banyak memberikan komentar tanpa melakukan dengan taat perintah ayahnya? Dia akan diterkam oleh ular yang ganas itu. Dan pasti sekian detik dia akan mati. Ini merupakan pembelajaran bagi kita. Sudahkah kita jadikan firman itu pelita dan terang dalam perjalanan iman kita? Karena ini menjadi ukuran Bapak Ibu, kita taat atau tidak. Ketika kita sudah jadikan firman itu pelita bagi kaki kita, itu artinya lampu. Ketika kita jadikan firman itu terang dalam perjalanan hidup kita, masihkah kita mau berjalan ke jalan yang gelap? Atau kita tidak mau menjalankan sebuah perjalanan iman dengan penuh perjuangan? Kita sudah tahu banyak kebenaran firman Tuhan. Tapi apakah kita taat untuk melakukan atau tidak? Karena kalau tidak, kita masih banyak komentar. Mengapa? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Aku tidak mau. Saudara dengar baik. Kita sedang berada di dalam ancaman kematian. Jadi, bagaimana ketaatan kita kepada firman-Nya? Apakah firman sudah menjadi pelita dalam perjalanan hidup kita? Dan menjadi terang dalam perjalanan iman kita. Ketaatan mutlak kepada firman Tuhan itu bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk menjadikan kita orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mengalami sukacita, orang-orang yang mengalami damai sejahtera dan keselamatan hidup kita. Yang kedua, kenapa harus mengandalkan firman? Karena firman-Nya
adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 147. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dasar firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini memiliki prospek. Kebenaran ini memiliki jangkauan waktu. Bukan seketika, bukan sementara. Tapi untuk selama-lamanya. Jadi firman kebenaran itu untuk menjangkau sifat-sifat hal-hal yang bersifat kekekalan. Bapak Ibu, kekuatan hidup orang percaya adalah harus pada firman kebenaran. Karena dia bermanfaat untuk hidup kita sekarang. Perhatikan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa itu? Yaitulah firman Tuhan. Firman Tuhan ini dia bermanfaat untuk mengajar. Apa manfaat mengajar dari firman Tuhan? Supaya kita dapat mengajar kebenaran. Baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Sejak dari awal, sejak dari kecil kita harus didik mereka dengan mengajar kebenaran. Makanya Tuhan berkata, semua tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Manfaat kedua adalah supaya kita menyatakan kesalahan. Apa itu manfaatnya? Supaya hidup kita terus ada di dalam kekudusan. Kalau kita mendapatkan manfaat dari firman Tuhan, itu salah satunya adalah supaya kita hidup di dalam kekudusan. Manfaat ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Apa itu? Itu artinya supaya kita memiliki karakter Kristus. Kelakuan kita diperbaiki hanya bisa dengan firman Tuhan. Dengan ceramah-ceramah, dengan studi banding, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, seringkali tidak mampu untuk mengubah hidup kita, karakter kita. Tetapi kalau engkau mengandalkan firman Allah, kita bukan hanya sekedar berubah, kelakuan jelek menjadi baik, tapi kita akan diubah Tuhan menjadi kelakuan yang berkarakter Kristus. Dan yang keempat, apa manfaatnya dari firman Tuhan untuk sekarang ini? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa tujuannya mendidik orang dalam kebenaran? Supaya kita menjadi seperti Kristus. Tidak ada rumus yang lain. Tidak ada metode yang lain bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus. Kalau kita tidak belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan bermanfaat bukan hanya untuk hidup sekarang ini. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu menjangkau sampai pada kekekalan. Makanya untuk bisa kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari kebenaran firman Tuhan. Itu kalau kita mengalami kepuasan, mengalami kekenyangan dalam kebenaran. Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya, kita kalau haus dan lapar akan kebenaran, itu kita makan yang lain, itu pasti akan sia-sia. Kita haus akan hal yang benar, kita harus makan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat memuaskan jiwa kita Bapak Ibu. Kalau jiwa kita sudah puas,
pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita, maka hal-hal yang sifat duniawi, hal-hal yang bersifat fana tidak akan bisa mengubah perjalanan hidup iman kita. Coba kita lihat, bermanfaat, firman Tuhan itu bermanfaat untuk yang akan datang. Kolose pasal 1 ayat yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Iya, sekali lagi saya katakan bahwa firman itu bermanfaat bukan hanya untuk membuat kita baik sekarang, mendapatkan manfaat sekarang, tapi itu mendapatkan manfaat untuk yang akan datang, itu jauh lebih penting. Ada seorang hamba Tuhan katakan, marilah kita mempersiapkan hidup ini untuk menantikan kematian kita. Kalau saya lebih senang, marilah kita mempersiapkan hidup kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan itu adalah sebuah pengharapan. Itu harapan kita karena itu ada di dalam firman. Kolose pasal 1 ayat 5 tadi katakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Jadi pengharapan akan sorga tidak akan kita dapat di luar kebenaran, Bapak Ibu. Untuk itu saya menganjurkan kepada kita yang ada di sini dan kita yang ada di rumah masing-masing, untuk kita mulai gemar, suka akan firman kebenaran ini. Karena dia dapat memberikan kita jalan keluar untuk menjangkau hal-hal yang akan datang. Yang setia akan firman kebenaran ini. Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iya, orang yang mengandalkan Tuhan dengan setia kepada firman kebenaran. Firman Tuhan menjamin, sekarang kata Paulus, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tapi katanya bukan hanya untuk dia, tetapi juga untuk orang-orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bagi saya, marilah kita terus berjuang. Sebentar lagi Tuhan akan datang dan dia sudah mempersiapkan kepada kita mahkota kebenaran. Kalau kita setia kepada firman kebenaran. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, mengapa kita harus mengandalkan firman Tuhan? Karena firman-Nya menjamin kita untuk menerima bagian yang kekal. Kisah pasal 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Iya. Ini kebenaran yang paling hakiki yang perlu kita belajar. Firman Tuhan katakan, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman. Yang apa? Yang berkuasa. Untuk apa? Membangun. Untuk apa juga? Menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah, perhatikan ini. Tuhan dan firman-Nya menjadi jaminan bagi kita untuk kita bisa menerima apa yang sudah ditentukan kepada semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi, bila kita tidak mengalami pengudusan Kristus, saya berkata kepada saudara hari ini, jangan berharap bahwa kita akan mendapatkan warisan dalam kerajaan-Nya. Apa tanda kita telah dikuduskannya?
Yaitu bila kita sudah masuk dalam proses penderitaan bersama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, mereka yang telah dikuduskannya, itu artinya mereka yang telah masuk di dalam sebuah proses penderitaan bersama-sama dengan Dia karena kasih, karena kebenaran, maka kita akan menjadi ahli waris. Firman Tuhan katakan apa? Jadi status anak hanya diberikan Tuhan kepada mereka yang sudah menderita bersama-sama dengan Kristus. Status anak hanya diberikan Tuhan kepada mereka yang sudah menderita. Jadi bukan yang pernah menderita, tetapi yang sudah dan berjalan terus menerus sampai Tuhan datang menjemput kita dan memberikan kepada kita mahkota kebenaran. Haleluya. Marilah kita setia mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah hari-hari ini kita tahu ada banyak kebenaran yang sudah diselewengkan. Firman Tuhan sudah tidak bisa lagi dijadikan oleh kebanyakan orang sebagai barometer kehidupan. Bapak Ibu, mari kita akan menyanyi sebuah lagu, Mulia Salib. Betapa besar kasih-Mu, Oh haleluya. Kau selamatkan hidupku. Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun, Salib beratku tak membuat Anda bisa mempersiapkan untuk membelaku, perjamuan kudus roti dan anggur kepada jemaat Tuhan sudah dibagikan. Bisa Anda menikmatinya bersama-sama dengan kami hari ini. Mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Dunia tak dapat membuatku berpaling dari kasih-Mu, dari cinta-Mu. Pengorbanan-Mu menyadarkanku betapa berharganya hidupku di pandangan mata-Mu. Kau yang memilih hidupku. Pengorbanan-Mu Tuhan, Pengorbanan-Mu menyelamatkanku, membawa kemenangan bagiku. sempurnalah kasih-Mu. Sempurnalah kasih-Mu, Sungguh mulia salib. sungguh mulia salib-Mu. Sudahkah kita terus merenungkan betapa besar kasih Tuhan ini? Dialah yang telah menyelamatkan kita. Salib berat yang Dia pernah alami itu tidak membuat Dia berpaling, Salib karena Dia tahu tak Dia sangat membuatku mengasihi kita. berpaling untuk membela. Sebab itu Dia terus membela kita dari hari Membela sampai hari ini. Hidupku hanya bagimu, mengagungkan nama
cintamu. Pengorbananmu menyadarkanku betapa berharganya hidupku. Di pandangan matamu, Kau yang memilih hidupku. pengorbanan Tuhan. Pengorbananmu menyelamatkanku, membawa kemenangan bagiku. Sempurnalah kasih-Mu, Sempurnalah kasih-Mu, sungguh mulia salib-Mu. biarlah musik terus melakukan nyanyian ini. Dan saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, marilah kita mempersiapkan roti dan anggur yang sudah diberikan. Kita akan mengingat terus akan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itulah yang membuat hidup kita berubah. Amin. Hidup kita semakin kudus. Amin. Hidup kita terus di dalam kebenaran. Ingatlah ketika engkau mengandalkan firman, pasti engkau akan terkenang peristiwa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita. Dia telah merelakan hidupnya, tubuhnya dihancurkan, darahnya ditumpahkan agar kita bisa diselamatkan. Pegang roti di tangan kananmu, tunjukkan kepada Tuhan, ya Tuhan, inilah tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan karena aku. Tubuh-Mu yang menderita karena aku dan dosaku. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kami Tuhan, supaya kami tidak berjalan pada jalan yang salah. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau makan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan anggur yang sudah diberikan. Angkat anggur lebih tinggi dari kepalamu. Tunjukkan kepada Tuhan. Oh Tuhan, inilah darah-Mu yang kudus. Darah-Mu yang mulia. Darah yang tidak bersalah. Telah dipersalahkan oleh karena kesalahan kami. Oleh karena kamilah Tuhan, Engkau mengorbankan semuanya. Oleh karena dosa kami Tuhan, oleh karena kesalahan kami Tuhan, kami mau terus mengikatkan diri kepada Engkau. Karena kebaikan-Mu telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu untuk sewaris dengan Engkau. Biarlah darah-Mu ini menguduskan kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada di dalam penderitaan diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Dengar firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur ini yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya.
Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang ada di rumah maupun di tempat ini, mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau sudah mengubah hidup kami. Karena korban-Mu begitu mahal. Engkau membayar kami lunas. Sehingga segala dosa pelanggaran kami sudah ditebus oleh Tuhan. Sekarang kami menjadi anak-anak yang baru. Anak-anak kecintaan-Mu. Anak-anak yang sewaris dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengudusan-Mu bagi kami akan terus terjadi hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sakit dimanapun mereka berada, biarlah Engkau sembuhkan mereka. Kami katakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Mereka yang ada di dalam penderitaan, berikan mereka kemenangan. Mereka yang ada di dalam permasalahan rumah tangga, persoalan pribadi, persoalan keuangan, biarlah Tuhan memberikan mereka berkat-berkat yang limpah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami di dalam nama Yesus. Mereka diberkati oleh Tuhan dari Bapak Presiden, Wakil, sampai Tuhan pemerintahan yang paling bawah di daerah-daerah RT RW. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pandemi yang terus berjalan ini. Kami tahu Tuhan Engkau yang akan menyelesaikan anak-anak-Mu yang tertimpa sakit penyakit ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, kuatkan mereka. Jadikanlah mereka pemenang di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami percaya apa yang sedang ditangani oleh pemerintah, Tuhan berkati Tuhan, supaya semua hal-hal untuk kepentingan masyarakat, Engkau yang akan memberkati pemerintahan kami ini, supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan masalah ini akan cepat selesai. Karena ada Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini kami akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tetap disiplin protokol kesehatan. Ingatlah selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Cucilah tangan Anda dengan sabun. Gosokkan sabun pada kedua tangan dan sela jari Anda. Bilas tangan Anda sampai bersih. Pakailah masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Disarankan untuk melapisi masker Anda dengan masker kain agar dapat lebih mencegah dan melindungi Anda dari COVID-19. Ayo, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Pengumuman. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19, seluruh kegiatan peribadahan di GBT KAO Tirtoyoso mulai dari doa menara, doa puasa, ibadah youth, ibadah teens, dan ibadah wanita ditiadakan. Ibadah raya minggu depan sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang lahir di bulan Juni. Ibu Siana Tika, Bapak Andi Cahyono, Ibu Yayu Wijayanti, Ibu Sri Lianingrum, Ibu Sulistiowati, Bapak Jeffrey Adrianto, Ibu Saripa, Saudari Angelina Kusuma, Bapak Imam Rosali, Ibu Eni Mulyadi, Ibu Risa Ngatini, Ibu Hani, dan Ibu Irawati.
Demikianlah pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati.